Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Namun, bangsa iblis tercipta berubah menjadi makhluk perusak manusia atau penyesat manusia. Sahabat beriman, Abdullah bin Ummi Maktum merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Ia menyandang disabilitas. Kedua matanya tak berfungsi sehingga ia tak bisa melihat. Suatu hari, Abdullah mengikuti kajian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid sebagaimana biasanya. Rasulullah menyampaikan tentang kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan untuk segera menunaikan ibadah sholat di masjid. Karena kondisi fisiknya, Abdullah memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apa yang ditanyakan oleh Abdullah? Temukan jawabannya dengan menyimak ulasan ini hingga akhir. Tapi sebelumnya, bantu kami untuk like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan share agar kami dapat terus menyiarkan syiar Islam tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Abdullah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat?" Rasulullah pun kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan azan?" Abdullah menjawab, "Ya, saya mendengarnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Dengan penuh keimanan, setiap azan berkumandang dan waktu sholat tiba, Abdullah pun selalu bergegas pergi ke masjid untuk bisa berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, waktu subuh, azan dikumandangkan dari masjid. Ibnu Ummi Maktum pun bergegas ke tempat ibadah itu. Namun, di tengah jalan, kakinya tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Walaupun begitu, tekadnya sudah bulat untuk tetap melangkahkan kaki ke masjid. Subuh keesokan harinya, seorang pemuda menghampirinya dengan maksud untuk membantunya. Abdullah bin Ummi Maktum pun dituntun oleh pemuda itu dalam perjalanan menuju masjid. Demikianlah selama berhari-hari, sang pemuda selalu mengantarnya ke masjid. Ibnu Ummi Maktum pun ingin sekali membalas kebaikannya. Lantas, siapa sebenarnya pemuda itu? Abdullah bertanya. "Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin sekali mengetahui namamu agar bisa mendoakanmu kepada Allah Azza wa Jalla." Sang pemuda itu menjawab, "Apa untungnya bagi engkau mengetahui namaku dan aku tak ingin engkau doakan?" kata Abdullah sembari memegang tangan pemuda itu. "Cukup sampai di sini saja engkau membantuku. Aku tak ingin engkau menolongku lagi karena engkau tak mau aku doakan." Akhirnya, sang pemuda pun memperkenalkan diri. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah tersentak dan kaget. "Kalau engkau memang iblis, mengapa engkau menolongku dan selalu mengantarkanku ke suatu masjid? Bukankah semestinya engkau mencegahku agar tidak pergi ke masjid?" Sang pemuda kemudian membuka rahasia atas pertolongannya selama ini. "Wahai Ibnu Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi. Sebab jika engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi dan Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi, sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami iblis menggodamu selama ini." Sahabat beriman, kisah di atas menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya iblis tak akan pernah berhenti untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Dalam hal ini, yang baik pun, iblis selalu berusaha untuk membelokkan orang yang beriman ke arah yang dimurkai
Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanyalah milik Allah, dan Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui juga Maha berkehendak. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hamba yang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, dosa ibu bapakku, dosa keluargaku, dan dosa semua yang mengucap amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.